Assalamualaikum Mbak Fajar. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kemarin saya sudah minta izin ke Pak Fajar untuk wawancara terkait pengambilan keputusan yang masuk dalam dilema etika. Kali ini saya mohon izin untuk direkam. Baik Pak, pertanyaan saya yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika, sejauh ini kami tidak melaksanakan secara khusus nih, tapi kami akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Jadi kesimpulan tersebut yang akan kami gunakan sebagai bahan tindak lanjut untuk pengambilan keputusan baik dalam dilema etika maupun bujukan moral. Gitu. Baik, untuk selama ini bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika diperlukan pengambilan keputusan, kita bermusyawarah kepada pihak-pihak terkait, guru, orang tua, komite untuk masalah langkah ini kami lakukan untuk masalah yang serupa, tetapi akan dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak seperti itu untuk segera diambil keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Langkah atau prosedur yang kami lakukan yaitu musyawarah mufakat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika. Dilema etika itu yang seperti tadi saya sampaikan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kami bermusyawarah dengan beberapa orang atau pihak terkait dalam situasi tersebut. Juga kita mengumpulkan fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah melakukan pertimbangan yang matang, baru kita mengambil suatu keputusan. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Tantangan kami yaitu ketika kami berhadapan dengan guru senior, karena belum tentu sepaham. Jadi karena mungkin ada rasa canggung dari pihak kepala sekolah dengan kepala sekolah. Seperti saya baru ya, dan di sini ada guru senior. Apabila kita tidak sepaham akan menjadikan masalah dan sebenarnya hanya menimbulkan canggung saja untuk dari kepala sekolah, dan kita butuh waktu untuk menghilangkan rasa canggung tersebut. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian
Selain itu, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik bentuk atau prosedur seperti apa? Menurut saya bisa tidak, bisa iya. Kita menyesuaikan masalah yang ada dan disesuaikan juga dengan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Intinya kita mengedepankan kolaborasi, yaitu musyawarah seperti itu. Terus prosedur yang dijalankan apa? Prosedur dalam pengambilan dan prosedurnya dalam pengambilan dan pasca pengambilan, yaitu kita dengan sabar, dengan sabar dan tetap kerjasama dengan pemangku yang berkepentingan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar etika? Yang jelas kita tidak bekerja sendiri. Kita juga harus memaksimalkan sumber daya yang ada, yaitu misalnya teman sejawat atau guru senior, komite seperti itu, kita ajak bermusyawarah untuk sebuah solusi, untuk mendapatkan solusi yang baik. Terakhir dari saya, Pak, dari semua hal yang sudah telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di lima etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, baik sebelum, waktu proses pengambilan keputusan, kita harus tetap sabar itu, dan ya karena banyak tantangan, ya kita tetap jalani dengan senyum, akan membantu kita untuk memecahkan masalah dengan kerjasama antar pemangku kepentingan. Dan banyak sekali yang saya dapatkan hari ini dari hasil wawancara dengan Bapak. Terima kasih sebelumnya, sehat selalu, semoga selalu lancar dalam menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Sama-sama bisa. Begitu juga sebaliknya, semoga tugas untuk CGD ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Terima kasih banyak. Selamat pagi juga Bu Rea. Kabarnya Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kemarin kita sudah berjanjian gitu untuk hari ini kita akan agenda wawancara terkait tentang dilema pengambilan keputusan di lima etika. Hari ini pertemuan kita akan direkam. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Untuk dilema etika sendiri, ya, itu kan merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, itu yang dilema. Sedangkan untuk yang tujuan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ada dua kategori dilema etika dan
moral. Kalau jelas kalau rujukan moral benar salah. Jadi kita tentunya pilih yang benar. Itu dua pilihan yang jelas dapat kita selesaikan dengan mudah. Tetapi untuk yang delima etika sendiri, karena itu benar vs benar, jadi kita harus punya trik atau punya kebijaksanaan tersendiri sebagai seorang kepala sekolah. Jadi apa yang nanti kita pilih itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana tadi yaitu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih Bu ya, memang dari awal saya kemukakan karena itu sama-sama benar, jadi kita harus punya kebijakan tersendiri dan tentunya kita tidak bisa serta-merta langsung memberikan A atau B, tetapi kita harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah tersebut sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu sekali lagi dapat dipertanggungjawabkan benar dan kita tidak beresiko ke depannya. Misalnya di sekolah kita juga bekerja sama dengan stakeholder di sekolah, dengan orang tua, dengan guru di sekolah, atau dengan komite sekolah. Itu sudah saya jalin sejak awal saya masuk di sini sebagai kepala sekolah. Jadi saya di sini itu langsung saya pendekatan dengan masyarakat, dengan kebetulan komitenya belum terbentuk, saya bentuk dan saya awali silaturahmi ke stakeholder yang rumahnya dekat dengan sekolah. Jadi dengan seperti itu kita bersama nantinya apa yang kita harapkan dari sekolah itu dapat terwujud. Jadi enak ya Bu ya, kalau sudah terjalin hubungan baik dengan stakeholder yang ada di sekeliling sekolah gitu ya Bu ya. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Untuk prosedurnya saya memang bersama, jadi kita musyawarah. Ya kita musyawarah sehingga terjadi kesepakatan bersama dan akhirnya keputusan yang kita ambil itu sekali lagi nanti dapat dipertanggungjawabkan dari secara moral maupun ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam dilema etika sekali lagi ya kita musyawarah itu nomor satu ya, musyawarah itu nomor satu, kemudian kita libatkan stakeholder ya, sehingga sekali lagi keputusan yang kita ambil itu tidak saling merugikan satu dengan lain. Kemudian apa saja tentunya dalam pengambilan keputusan selama ini tentunya akan ada tantangan yang muncul. Menurut Bapak selama ini yang menjadikan itu adalah tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika itu apa? Tantangannya banyak. Jadi seandainya kita punya masalah, ya ini contoh kecilnya saja kenakalan anak yang harus kita segera kita tangani, kita libatkan. Misalnya itu kelas 4 dan kelas 5 ada masalah, kita libatkan gurunya kelas 4, kita libatkan gurunya kelas 5, jadi saling kita libatkan dan anak tersebut juga kita libatkan. Kemudian tidak kalah pentingnya orang tua. Jadi kasus yang ada di sekolah ini diketahui oleh pihak sekolah, anak itu sendiri dan juga orang tua. Sehingga dengan bekerja
sama-sama seperti itu, kasus-kasus yang terjadi dapat segera teratasi. Seperti hari ini juga tadi terjadi, ada anak lapor, "Bu guru, kemarin saya di orang-orang." Nah, terus saya tanya, yang orang-orang siapa? Anak ini. Kemudian kebetulan dari gurunya kemarin juga sudah lapor, Bu, kelas 4 ada masalah seperti ini, minta tolong untuk Bu Farid besok bisa memberi pengarahan. Kemudian saya mengingatkan diri, tadi sudah saya selesaikan, videonya dari orang tua saya paparkan kepada anak, dan dengan melihat video itu anak kan sudah tidak celak lagi, istilahnya mengakui kesalahannya, dan harapannya dengan kasus yang terjadi kita tidak akan menghukum, tetapi harapan kita itu semakin lebih baik. Jadi anak itu ada perubahan sikap dan untuk itu anak bisa bertanggung jawab, ya suruh tanda tangan dan dia mengakui kesalahannya dan sampai bisa meminta maaf kepada temannya. Itu tadi pagi seperti itu. Berarti ini Bapak malah sudah menerapkan spirit restitusi gitu, Yeah. dalam penanganan anak. Yeah. Jadi tidak menghukum tapi menyadarkan anak terkait kesalahannya dan bagaimana wujud tanggung jawabnya seperti itu ya. Baik. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, atau terjadwal baik bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan selama ini? Terima kasih Bu Ria. Untuk jadwal tertentu mestinya ada, tapi kita juga harus melihat kasusnya. Kasus itu harus cepat diselesaikan atau tidak. Kalau kasus itu harus cepat diselesaikan, seketika itu kita selesaikan. Tetapi kalau kasus belajar misalnya yang anak tidak mengerjakan PR atau sebagainya yang masalah pembelajaran, itu biasanya kami selesaikan di hari Sabtu, di acara supervisi. Itu kita gali dari guru-gurunya ada masalah apa, nanti kita sharingkan. Jadi selaku kepala sekolah itu tidak semuanya bisa, jadi kita sharing, istilahnya sharing. Mungkin guru kelas 1 punya pengalaman, guru kelas 2 bagaimana untuk menangani masalah-masalah itu. Jadi sebagai seorang kepala sekolah itu jangan beranggapan semuanya bisa, tapi kita teamwork kerjasama. Jadi jadi kalau semua tumpuannya ke kepala sekolah saja, mungkin tidak ada yang mau jadi seperti itu, kita kerja tim ya, gitu ya. Jadi apakah kita menjalankan organisasi kemasyarakatan termasuk gitu ya di dalam sekolah. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus di Lima Etika? Untuk kasus di Lima Etika itu yang mempermudah, terutama karena kita sudah menjadi hubungan baik di lingkungan sekolah, tentunya dengan guru-guru senior, dengan guru-guru juga. Jadi kita lebih enak dalam berkomunikasi, sehingga kita untuk menentukan atau menyelesaikan suatu masalah itu lebih rileks. Jadi kita juga sebagai orang tua yang dikeluarkan, sebagai kepala sekolah juga harus menghormati baik itu yang guru senior maupun yang junior juga. Jadi kita sekali lagi jangan pas-pasnya gitu ya. Iya. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan terkait masalah Lima Etika ini? Terima kasih. Untuk hari ini banyak hal yang dapat kita petik karena ini berdasarkan pengalaman fakta. Selama
ini bergaul menyelesaikan masalah sekolah, masalah anak-anak itu ya. Yang satu itu kita bisa belajar bijaksana itu lebih dari ilmu-ilmu yang lain. Karena walaupun kita seperti apa, kalau kita tidak bijaksana, nantinya juga sekolah itu tidak terjadi kondisi yang baik. Terus kesabaran itu juga menjadi kunci utama. Jadi dalam menghadapi apa bapak ibu guru itu kan juga beragam, baik apa tingkah lakunya, situasi keluarganya itu juga berpengaruh. Jadi keluarga yang di rumah, keadaan yang di rumah sebetulnya tidak boleh dibawa ke sekolah, tetapi pada kenyataannya juga itu berpengaruh. Karena kalau di rumah itu sudah harmonis, ya, sudah enjoy, sudah happy, di sekolah pun dalam menyampaikan pembelajaran juga enjoy juga ya. Tapi kalau di rumah sudah kesel istilahnya, dengan keadaan yang di rumah terbaru. Jadi kita harus bisa ngomong. Jadi banyak sekali ya manfaatnya dari penyelesaian kasus di rumah etika itu. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Kontrol, Iya, kontrol diri gitu ya. Baik, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini dari Bupa terkait pengalaman Bupa dalam penyelesaian masalah di rumah dan juga penanggulangan kesuksesan. Banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini tuh sangat bermanfaat juga untuk saya. Semoga juga doa saya Bupa sehat selalu. Amin. Kemudian Bupa bisa selalu amanah dalam menjalankan tugasnya dan ini selalu terbuka untuk saya ketika saya datang ke sini gitu. Terima kasih sekali atas ada waktu kita bisa saling membantu itu karena saya itu berprinsip konten. Kalau rukun mesti enak. Konten. Iya. Jadi kita tidak malu-malu seperti saya. Itu tidak malu-malu bertanya untuk masalah IT, masalah apa kepada yang muda-muda. Karena memang zaman dulu kita sekolah belum seperti ini. Jadi untuk yang lain, untuk apa istilahnya kedewasaan dan sebagainya kita hidup belajar bersama. Jadi dengan berproses kita itu semakin didewasakan. Semoga saya siap menjalani proses itu. Ya. Amin. Harapannya nanti Bu ya juga. Amin, amin. Doanya dan bimbingannya. Yeah. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan juga kesempatan saya untuk mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak. Terima kasih, sama-sama Bu ya. Sukses juga untuk panjenengan dalam melaksanakan tugas CGP-nya dan untuk karya depan. Terima kasih.